Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran di kelas atas. Artinya kita akan belajar bagaimana menyusun perangkat pembelajaran terutama RPP di kelas atas. Sedangkan untuk mata kuliah kemarin kita juga sudah membahas tentang yang namanya sumber belajar, ada metode pembelajaran, ada model pembelajaran, dan juga ada teknik dan segala bentuk macamnya sudah kita ulas. Akan tetapi di sini saya mencoba untuk mereview kembali agar kalian itu masih ingat atau tidak. Paham? Paham. Sedangkan tujuan dari adanya mata kuliah ini yaitu harapan saya adalah mahasiswa itu mampu menyusun yang namanya perangkat pembelajaran serta dapat mempraktekkannya. Adapun capaian pembelajaran yang saya harapkan adalah di sini mahasiswa mampu menyusun atau memiliki keterampilan dalam melaksanakan RPP untuk kelas atas. Sedangkan materi-materinya di sini saya sudah membuat yang namanya peta konsep. Yang pertama ada pengerjaan RPP, yang kedua ada prinsip-prinsip penyusunan RPP, yang ketiga ada komponen RPP, dan sampai yang terakhir adalah kita akan melaksanakan yang namanya penilaian atau telaah terhadap RPP itu sendiri. Kira-kira di sini ada yang tahu tidak fungsi dari RPP? Kenapa seorang guru itu harus membuat yang namanya RPP? Ya, silakan. Fungsi adanya RPP untuk mempermudah seorang guru di dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Ada lagi? Fungsi dari RPP, silakan. Ya, fungsi dari RPP itu adalah bagaimana guru itu membuat suatu perencanaan yang kemudian terstruktur dan prosedural untuk mencapai suatu kompetensi yang kemudian akan diberikan suatu terstruktur pada siswa. Kelompok sini, dari atas sini, ada yang tahu kenapa seorang guru itu harus membuat yang namanya RPP? Memberikan rancangan awal terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh kelas. Berikan. Ada lagi? Terakhir? Kenapa guru harus membuat RPP? Karena RPP sesuai dengan namanya rancangan pembelajaran. Jadi setiap guru harus memiliki rancangan untuk bisa menyampaikan materi dengan baik serta sistematis saat pembelajaran berlangsung. Baik. Tentunya RPP itu memiliki fungsi dan tujuan. Dimana sebelum seorang guru itu melaksanakan sebuah pembelajaran, maka guru itu wajib menyusun yang namanya perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP. Sebelum, bahkan kalau di sekolah-sekolah itu RPP itu disusun 1 tahun sebelumnya, atau sebelum semester itu dimulai itu sudah harus menyusun. Tujuannya apa? Tujuannya di sini agar apa yang mau diajarkan di dalam kelas itu bisa terstruktur dengan baik. Juga interaksi siswa dengan guru itu sudah ada di rencana tersebut. Sudah, karena apa? Karena sudah direncanakan. Apapun yang akan dilaksanakan guru dalam kelas itu sudah kita rencanakan di awal. Pada akhirnya ketika ada sebuah persoalan atau permasalahan di hari H waktu pelaksanaan ada perubahan, itu tidak jadi masalah. Karena apa? Karena rencana itu disusun di awal. Ketika ada perubahan tidak jadi masalah. Nah, untuk mata kuliah dan materi hari ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu tentang peraturan pemerintah tahun 2016, tahun 2019. Juga ada bukunya Wahid Nurni, ada bukunya Sofyan Jiningrum, ada bukunya Rosid juga yang saya gunakan sebagai referensi untuk acuan materi yang akan saya sampaikan. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada pendekatan saintifik. Masih ingat tentang pendekatan saintifik? Ya. Sebelum kita lanjut ke RPP dulu, ada yang tahu pendekatan saintifik? Ada. Ya, silakan. Pendekatan saintifik adalah merupakan suatu pendekatan yang dimana itu menggunakan suatu analisa. Karena kalau menurut Undang-Undang Permendikbud Nomor 65 tahun 2003 terdiri dari 6, yaitu yang pertama adalah
mengidentifikasi, terus yang kedua adalah mengomunikasikan, dan serta yang ketiga itu membuat, begitu kira-kira Pak. Ada lagi? Silakan. Saintifik adalah metode pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam pembelajarannya. Peserta diberikan ruang untuk bertanya, terus termasuk juga kegiatan mengamati, menanya, mengungkapkan data sesuai dengan instruksi yang sudah disediakan. Iya. Jadi pendekatan saintifik di sini banyak pengertiannya, tetapi saya coba meringkas bahwa metode pembelajaran saintifik ini yang ditekankan ke dalam pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam penggunaan kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Jadi ada penekanannya. Apa saja penekanannya? Yaitu siswa diajak untuk memiliki yang namanya keterampilan. Terampil dalam hal apapun. Misalnya contoh, terampil dalam berpikir, kreatif, inovatif, dan segala macamnya. Nah, tentunya ketika kita ngomong masalah keterampilan, di sini harapannya apa? Ketika siswa menimba ilmu atau sudah menerima yang namanya materi sekolah atau materi pelajaran, harapannya apa? Setiap ada persoalan, mereka wajib bisa memecahkannya. Jadi tidak hanya melihat sebuah persoalan, kemudian mahasiswa tidak tahu. Contoh seperti ini, saya misalnya jadi seorang guru mengajarkan tentang pencemaran lingkungan hidup misalnya. Silakan anak-anak sebutkan macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Mereka semua bisa tahu bahwa ini loh Pak bentuk pencemaran yang ada di lingkungan saya, bla 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 bla. Akan tetapi pada akhirnya siswa itu tidak mampu menjawab atas persoalan pencemaran tersebut. Nah, maka berpikir atau pendekatan saintifik yang dilakukan seorang guru ini tidak maksimal. Harapannya gimana? Ketika ada persoalan tentang pencemaran, siswa itu diharapkan mampu memberikan solusi. Solusi terhadap apa? Terhadap permasalahan yang timbul di lingkungan mereka. Jadi itu maksud pada pendekatan saintifik. Jadi dari hasil pengamatan, kemudian mereka kaji, kemudian mereka analisis, sehingga analisis mereka itu menghasilkan sebuah solusi. Lanjut. Ada di sini unsur-unsur yang ada pada kurikulum 2013. Ada titik tekan pada kurikulum 2013. Ada 4 hal. Yang pertama adalah PPK kemarin. Apa PPK? Pembentukan karakter. Jadi penekanannya adalah di sini untuk kurikulum 2013 adalah diharapkan siswa memiliki karakter. Siapa yang bisa membentuk karakter? Salah satunya adalah seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dibantu juga oleh sekolah, yang pada akhirnya juga dibantu oleh keluarga maupun masyarakat. Yang kedua adalah literasi. Yang ketiga adalah Nah, 4C di sini adalah yang pertama komunikasi. Harapannya apa di sini kurikulum 2013? Siswa itu harus mampu yang namanya berkomunikasi dengan baik. Yang kedua apa? Kolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Yang ketiga adalah kreativitas. Harus memiliki yang namanya kreativitas, sehingga kreativitas yang dimiliki oleh siswa itu dapat dijadikan sebuah inovasi. Yang terakhir adalah berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Itu harapan daripada kurikulum 2013. Ada 4 penekanannya. Nah, 4 hal ini akan tercapai melalui sebuah pendekatan, melalui sebuah metode, melalui sebuah model. Saya sudah dulu menjelaskan bahwa model-model apa saja kira-kira yang ada di pelajaran IPS. Kira-kira model apa saja yang diajak untuk berpikir? Salah satunya, pernah dengar kata-kata model? Ya, model-model pembelajaran apa saja yang ada di IPS? Problem listening, terus
discovery, terus ada inquiry, ada modelnya kooperatif, banyak modelnya kooperatif yang bisa mengajak siswa di dalam kelas bisa diajak untuk berpikir. Nah, hal keempat ini bisa dilaksanakan melalui model-model tersebut, terutama menggunakan model pembelajaran yang dimiliki oleh IPS. Metode juga sama, metode IPS punya metode sendiri. Salah satunya bentuknya adalah interdisipliner, multidisipliner, dan bentuk segala macamnya yang dimiliki oleh IPS. Lanjut, sekarang adalah pengertian RPP. Kita langsung masuk ke bab pokoknya. RPP merupakan rancangan pembelajaran yang diturunkan dari mana? Dari silabus. Kemudian dikombinasikan dengan apa? Dengan buku, baik buku guru maupun buku siswa. Kemudian dari rancangan tersebutlah muncullah yang namanya RPP. Ada 3 unsur yang terdapat dalam RPP. Yang pertama adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Ada 4 kompetensi di KI 1. Ada 4 kompetensi di KI yang harus dikuasai. Apa saja keempat itu? KI 1, KI 1, 2, 3, dan 4. KI 1 tentang KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, yang terakhir keterampilan. Yang kedua, nah bagaimana cara mencapai agar KI tadi dan KD itu bisa tercapai? Tentunya melalui langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Makanya tadi saya bilang adalah model-model apa saja yang ada di IPS. Modelnya bla 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 bla. Ada kooperatif, misalnya ada inquiry. Nah, dari model tersebut maka diturunkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Fungsinya apa? Agar KI dan KD itu bisa tercapai. Makanya dibantu oleh model. Model ini digunakan di mana? Digunakan pada saat pembelajarannya. Sudah paham? Yang terakhir adalah bagaimana cara mengetahui ketercapaiannya. Tadi kan sudah ada KD, ada KI kan, ada KI, ada KD, kemudian dibantu agar bisa tercapai KD dan KI-nya dibantu oleh pengalaman belajar atau pembelajaran di dalam kelasnya. Kemudian yang terakhir adalah untuk melihat hasilnya tercapai atau tidak tercapai menggunakan apa? Penilaian. Penilaian boleh menggunakan penilaian proses, boleh menggunakan penilaian kognitif atau pengetahuan. Tahu penilaian proses? Penilaian proses ini dilakukan mulai dari proses pembelajaran itu berlangsung, baik itu aktivitas siswa, keaktifan belajar siswa, atau apapun yang ada dalam proses pembelajaran. Kalau di KI 1 misalnya ada sikap itu diukur di mana? Di proses. Ada juga yang namanya spiritual diukur dari mana? Dari proses juga. Yang terakhir ada keterampilan juga bisa diukur dari mana? Dari proses. Cuman kognitif yang tidak bisa diukur dengan proses. Karena menyangkut tentang pengetahuan. Sudah paham? Selanjutnya tentang alur pengembangan RPP. Seperti yang saya sudah bilang, alurnya bagaimana sampai menjadi RPP. Yang pertama itu, kalau kita melihat kurikulum 2013, dari kurikulum dulu. Jadi ada SKL, tahu SKL? Standar kelulusan. Standar kelulusan itu sudah ditentukan. Jadi dari standar kelulusan kemudian turunlah menjadi KI dan KD. Dari KI dan KD maka diturunkanlah menjadi sebuah silabus. Silabus itu sudah lengkap. Kemudian dari silabus dikombinasikan dengan buku guru atau siswa. Kemudian dibentuklah yang namanya RPP atau dibentuklah yang namanya RPP. Prinsip-prinsip RPP. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, RPP itu memuat 4 kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi inti. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Siapa yang bisa menjelaskan yang pertama ini?
Maksudnya gimana? Silakan jelaskan. Silakan. Dalam RPP harus memuat 4 kompetensi, yaitu kompetensi KI1, KI2, KI3, dan KI4, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya dalam RPP, dalam langkah-langkah di RPP harus mengasah atau memberikan pembelajaran kepada siswa yang nantinya akan berefek pada pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta tersebut. Ada lagi? Paham? Dalam penyusunan RPP, maka di situ juga harus memuat 4 kompetensi, yaitu salah satunya adalah spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana di situ dalam penyusunannya, seperti salah satu contoh dalam penyusunan sintak, dari sistem sintak pembelajaran di dalamnya, yaitu siswa dituntut untuk masuk ke dalam siswa dituntut untuk bagaimana memulai pembelajaran itu dengan membaca doa. Salah satunya itu di sintak di spiritual. Dan sedangkan di sosial, bagaimana di situ dibentuk untuk bagaimana kita memiliki kepedulian sosial. Dan di situ diberikan suatu problematika dan serta praktek-praktek yang disusun dalam sintak tersebut, Pak. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ini kita ngomong masalah prinsipnya. Jadi kalau kita mau masalah prinsip, hal ini harus ada di dalam RPP. Yang pertama adalah RPP itu harus memiliki 4 kompetensi. Ada spiritual, ada sosial, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Nah, hal ini yang harus kita munculkan dalam perangkat pembelajaran terutama RPP. Yang kedua, ada di sini bagaimana satu RPP dilaksanakan dalam satu pertemuan, atau lebih artinya RPP itu bisa dilaksanakan baik satu pertemuan, atau kalau dia sendiri 1 hari full, atau bisa di 2 hari, tergantung dari penyusunannya. Jadi karena apa? Karena di atas sudah nanti ada tema, subtema berapa, PP berapa, kemudian nanti ada pertemuan berapa sampai ke berapa, tergantung jamnya. Karena kalau di SD itu jam penata pelajaran satu jamnya itu adalah 35, kalau SMP 40, kalau di SMA 45 menit. Nah, hal itu yang menjadi nanti RPP itu mau ditentukan sampai pertemuan berapa, tergantung materi yang mau disampaikan dalam RPP tersebut. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu. Jadi dalam penyusunan RPP harus menggunakan prinsipnya juga, memperhatikan siswa. Karena dalam sebuah kelas atau dalam satu kelas, siswa ini memiliki karakter yang berbeda, kemampuan yang berbeda, bahkan latar belakangnya pun juga berbeda. Makanya dalam penyusunannya guru harus melihat hal ini. Tidak boleh tidak, karena perlakuannya pun juga akan berbeda. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Artinya siswa itu yang aktif. Apalagi di kurikulum 2013, guru hanya sebagai fasilitator saja. Kalau pernah lihat SD, jadi gurunya masuk, tinggal kasih tugas. Nah, gurunya hanya memandu saja bagaimana cara mengerjakan tugas dari LKS atau dari buku siswa itu. Sedangkan siapa yang berinteraksi sendiri? Siswanya. Artinya siswanya yang banyak beraktivitas, sedangkan gurunya hanya sebagai pemandu atau fasilitator saja. Paham? Selanjutnya adalah berbasis kontekstual. Artinya prinsip RPP harus berangkat dari lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar siswa. Makanya kurikulum 2013 yang sudah direvisi tahun 2019 itu menekankan guru silahkan mengembangkan RPP sendiri, membuat RPP sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak lagi sudah dibikinkan, silakan bikin sendiri. Yang penting strukturnya sudah jelas, komponen RPP yang harus ada sudah jelas, dipasrahkan. Mau bikin secara individu, guru itu boleh bikin RPP secara individu maupun kelompok. Ada kelompoknya juga nyusun. Gitu. Artinya misalnya sekolah apa dengan sekolah apa itu bekerja sama dalam menyusun
dilanjutkan. Yang keenam adalah berorientasi kekinian. Jadi dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP itu harus juga disesuaikan dengan situasinya. Contoh sekarang masa pandemi, jadi RPP-nya juga harus berubah. Karena apa? Karena misalnya tidak menggunakan tatap muka secara langsung, maka di konsep saya harus menggunakan pembelajaran apa di dalam kelas. Mau menggunakan Zoom Meeting kah, mau menggunakan Google Meet kah, terserah, atau menggunakan Classroom kah, terserah. Artinya pembelajaran harus kekinian. Seperti itu, artinya ikut perkembangannya pada saat sekarang. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan adalah memberikan umpan balik atau tindak lanjut. Tahu umpan balik sama tindak lanjut? Pernah dengan kata remedial? Nah, Itu adalah merupakan bentuk umpan balik dan tindak lanjut. Jadi siswa ini kan semua guru mesti memiliki yang namanya harapan semua siswa harus tuntas. Tidak pernah tidak. Tetapi pada kenyataannya misalnya siswanya tidak tuntas dalam belajar, maka perlu yang namanya tindak lanjut, harus dilaksanakan sebuah remedial atau diberikan pelajaran yang berlanjut. Atau ada lagi juga kalau misalnya gurunya lebih baik lagi misalnya, silakan berikan bimbingan khusus. Selanjutnya, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan antar muatan. Artinya di sini ketika kita menyusun RPP, maka prinsipnya adalah antara KI kemudian KD, indikator, tujuan itu harus satu konsep, harus keterpaduan. Dilanjutkan juga mengenai metode atau modelnya, itu harus pas. Pas dari mana? Pas dengan materinya. Harus buntut. Termasuk juga penilaiannya pada terakhir. Itu harus buntut, makanya ada keterpaduan. Contohnya seperti ini. Saya mengajar materi BPS tentang bintang misalnya. Tahu bintang kan? Ya Pak. Kemudian saya ngasih model pembelajaran kontekstual learning misalnya. Tahu kontekstual? Pembelajaran secara Konteks. langsung. Tidak mungkin kita langsung ke bintang. Tidak mungkin saya memberikan metode atau model pembelajaran kontekstual pada materi tentang atmosfer atau bintang misalnya. Karena apa? Tidak mungkin dikontekstualkan. Oh ya Pak. Artinya apa? Harus keterpaduan. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam tujuannya silahkan manfaatkan teknologi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Saya Pak. Ya silakan. Tadi pada prinsip-prinsip RPP saya mencatat RPP itu bisa digunakan satu atau lebih dari pembelajaran. Berdasarkan yang saya amati dan saya baca juga di buku guru dan buku siswa, setiap pembelajaran itu ada bagian-bagiannya. 1 PB, 2 PB, 3 PB dan selanjutnya. Jadi setiap hari itu sudah ada pembagian materinya masing-masing. Lantas bagaimana kemudian ketika RPP itu digunakan lebih dari satu pertemuan? Baik. Ada yang bisa untuk menjawab? Tidak ada? Saya jawab. Ya, dalam kita menyusun sebuah perangkat ada yang namanya kalau kita melihat PJ. Tahu? Tidak pernah melihat RPS? Apa? Tidak pernah melihat yang namanya Porta sama Promes? Ada yang namanya PJ. Jam mata? Pelajarannya. Jadi misalnya seperti ini, di situ sudah di silabus, sudah di Promes juga sudah disusun. Terutama di silabus juga disusun bahwa subtema ini itu harus terlaksana berapa jam mata pelajaran. Sedangkan saya bilang di awal tadi adalah setiap 1 jam pelajaran memiliki waktu 35 menit untuk sekolah. Nah, ketika 30 menit dikalikan 1 hari misalnya, ternyata tidak cukup, berarti itu PJ jamnya dilaksanakan besok harinya. Karena pertemuan hari ini tidak selesai. tidak cukup.
Seperti itu. Jadi bisa dilaksanakan pada besok harinya. Makanya saya bilang tadi bahwa RPP itu bisa dilaksanakan 1 kali pertemuan bahkan lebih, tergantung jam mata pelajarannya. Misalnya tadi satu subtemanya tidak selesai, ternyata temanya materinya lumayan panjang. Itu tidak selesai dalam waktu 1 hari. Di laka-laka juga harus ada di RPP, juga harus terstruktur. Karena apa? Dalam RPP kan ada kegiatan pendahuluan dalam pembelajarannya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah di situ sudah ada kegiatan pendahuluannya berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, seperti itu. Nah di situ kalau misalnya tidak cukup atau tidak selesai dalam waktu 1 hari, maka di kegiatan itu bisa ditambah. Ini akan diserahkan besok misalnya. Ngapain besok? Sampai yang terakhir adalah penutup. Tadi penutupnya ada 2 kali berarti. Seperti itu. Ya Mbak. Kalau seperti itu Bapak berarti akan terjadi molor ya Pak? Karena kan di dalam itu ketentuannya itu setiap hari itu sudah ada waktunya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada satu pembelajaran yang dilakukan selama 2 hari, maka itu akan molor. Apakah nanti untuk pemberlakuan UTS-nya tidak tepat pada hari itu? Hari sesuai kalender pendidikan, Pak? Bukan masalah molor, Mbak. Di sini maksudnya setiap subtema, artinya dalam begini ceritanya. Sebelum guru itu membuat namanya perangkat pembelajaran sebenarnya bukan hanya RPP. Ada prota program bangunan, ada promes program 1 semester. Kita ambil dulu 1 semester. Nah, 1 semester ini memiliki tema berapa saja? Misalnya tema 1, tema 2, tema 3. Antara tema 1, 2, dan 3 itu memiliki subtema berapa saja? Berapa PB? Nah tentunya antara 1, 2, dan 3 maka memiliki yang namanya jam mata pelajarannya pun berbeda. Bisa satu tema itu dilaksanakan 4 hari? Bisa. Tergantung materinya lama atau tidak. Bisa dia laksanakan 1 hari? Bisa. Kan di situ kan sudah ada PB. Gitu. 1 PB misalnya dilaksanakan 2 hari? Bisa. Tergantung materinya apa dulu. Kan di situ sudah ada indikator yang harus tercapai. Sudah ada tujuannya. Sudah ada bagian materi-materinya. Itu sudah acuannya nanti. Acuannya dari mana? Memang dari program semester. Tentunya program semester ngambil dari mana? Dari kalender pendidikan. Jadi 1 semester itu kalau di total itu berapa pertemuan jam yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Terkait nanti di kalender akademik misalnya ada waktu efisien, waktu aktif, tidak aktif misalnya. Itu harus pokoknya harus terpenuhi, tidak boleh tidak. Gimana caranya? Misalnya aku ini ternyata hari libur, kebetulan pada semester ini banyak hari liburnya. Ya silahkan Bapak Ibu. Gimana caranya agar semua yang ada yang sudah direncanakan dalam sebuah silabus itu harus terselesaikan. Gimana caranya? Ya boleh misalnya memberikan tambahan jam di luar hari efektif. Boleh. Saya lanjutkan. Ada lagi yang bertanyakan? Nah, ini adalah komponen daripada RPP. RPP harus ada beberapa komponen. Yang pertama harus ada identitas sekolah, nama sekolahnya, temanya apa, subtema berapa, BB berapa, alokasi waktunya berapa. Seperti itu. Terus kemudian ada KI, ada KD, ada indikator, terus ada materi pelajarannya, ada kegiatan pembelajarannya. Lanjut ada penilaian, ada media, dan ada sumber belajar. Itu adalah komponen yang ada di RPP. Akan tetapi sekarang untuk kurikulum 2013 yang direvisi tahun 2019 itu sudah simpel. Simpelnya gimana? Seperti simpelnya. Jadi hanya terdapat 3 komponen inti yang ada di kurikulum 2013 yang direvisi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada apa nih? Sedangkan komponen yang saya sebutkan di atas itu hanyalah
sebatas pelengkap. Kenapa ada perubahan ini? Sesuai dengan surat edaran dari kementerian bahwa guru tidak lagi dipersulit dengan adanya menyusun RPP yang banyak yang itu ditampung. Karena saking sulitnya menyusun RPP dan banyaknya waktu sehingga lupa untuk mengajar siswanya. Makanya harapan dari kementerian bahwa adanya revisi 2019 lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berorientasi kepada siswa. Jadi guru tidak dipersulit lagi. RPP, ada pertanyaan seperti ini misalnya, Pak, bolehkah RPP itu hanya 1 lembar? Boleh. Boleh. Asalkan apa? Ada syaratnya juga. Asalkan pertama, keefektifan harus ada. Yang kedua, harus keefisiennya juga pun harus ada. Yang terakhir adalah harus beradaptasi kepada siswa. Ketika 3 hal ini bisa terpenuhi dalam 1 lembar itu, boleh. Coba kalau kemarin kita masih lihat kurikulum 2017, sebegitu, Mbak? Banyak. Sudah sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi teman-teman menyampaikan bahwa RPP itu tujuannya untuk mempermudah seorang guru untuk menyampaikan materi, mempermudah agar sistematis. Tapi tadi Bapak menyampaikan statement seperti ini, agar tidak menyulitkan seorang guru untuk menyampaikan materi dan guru tidak dipersulit dengan RPP. Nah, itu jadinya RPP sekarang menjadi 1 lembar. Nah, ini saya rasa menjadi tidak sinkron, Bapak. Artinya tadi ada bahasa mempermudah, kemudian statement selanjutnya mempersulit. Jadi ini sebenarnya bagaimana kehadiran RPP ini mempermudah atau mempersulit? Ya. Jadi maksudnya seperti ini, sesuai dengan surat edaran, artinya RPP yang ada dengan komponen yang full, itu yang saya jelaskan tadi kembali dari RPP, maka sebelumnya RPP itu sangat banyak isinya. Sehingga berdasarkan dari surat edaran dari kementerian bahwa RPP ini hanya dicukupkan 3 komponen saja untuk mempermudah seorang guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Artinya tidak terganggu lagi dengan apa? Dengan waktu menyusun yang namanya perangkat pembelajaran yang komponennya masih banyak. Bukan lantas tidak menyusun yang namanya RPP, tetapi menyusun RPP tetapi dengan yang efisien, efektif. Tidak lagi dengan dipenuhi dengan komponen-komponen yang masih banyak. Makanya saya bilang tadi, sedangkan komponen yang lain adalah sebatas pelengkap. Paham, Bapak? Sampai di sini, biar lebih paham lagi, saya minta teman-teman untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang sudah saya buat. Nanti saya berikan kepada kalian. Silahkan teman-teman di sini buat kelompok dulu, kelompok kecil dulu. Nanti setiap kelompok saya kasihkan lembar kegiatan yang harus didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Dari hasil kelompok tersebut nanti silahkan dipresentasikan. Siap. Sekarang ya, Pak? Iya, sekarang. Oh, iya, Pak. Sudah? Ya, saya silakan untuk kakak kelasnya dulu membantu membuatkan kelompok kecil kepada teman-temannya. Silakan kakak kelasnya. Iril. Oke, jadi teman-teman kali ini kita kebagian tentang materi jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ini kan sesuatu yang kita temui setiap hari ya teman-teman ya. Jadi kita perlu pendekatan yang cukup serius karena teman-teman nanti siswa itu pasti akan dihadapkan langsung secara kasat mata ke itu pekerjaan. Menurut aku sih strategi yang paling baik ini strategi jigsaw ya. Karena nanti kan setelah kita melakukan pembelajaran, setelah kita menyampaikan ini ada ini, nanti mereka akan dihadapkan langsung secara kuis. Jadi kalau misalkan pakai baju polisi, ini kerjanya apa gitu kan? Menarik nggak? Atau mungkin teman-teman ada strategi lain? Atau mungkin mau pakai strategi komparatif yang lain? Kayaknya paling bagus sudah jigsaw ya. Gimana? Nah nanti teman-teman kalau di jigsaw itu kan nanti pembagian grup dari awal. Jadi komparatif seperti biasa nanti akan ada grup. Setelah itu nanti perwakilan dari grupnya itu akan mempresentasikan yang kalau pekerjaannya seperti ini tugasnya apa. Nanti sesuai sama KD yang
KI 1 dan KI yang gimana menurut kamu? Bagus ya? Oke. Jadi cocok sudah. Gimana? Oke. Jadi untuk langkah-langkahnya kamu bisa tulis dulu di kertasnya kamu. Jadi pendahuluan itu kita pakai doa ya. Nah, jadi kelompok kita di sini kebagian di kelas 5 ya, di KD 3 Ini menganalisis tentang peran ekonomi dalam masyarakat untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, juga ada di KD-nya 4.3 itu nanti siswa juga menyajikan data yang dihasilkan dari analisisnya. Nah, di sini kalau pendekatannya kita pakai saintifik karena di sini juga siswa selain mendengarkan, menanya, menganalisis juga nanti mengkomunikasikan di dalam kelas di KD nomor 2-nya. Kalau menurut kalian gimana? Ada usulan lain kita pakai pendekatan apa? Udah setuju ya pakai ini ya? Nah, untuk di tekniknya kita pakai kooperatif tim game turnamen. Jadi nanti kooperatif siswa itu dikelompokkan, tapi nanti juga ada gamesnya. Kita gamesnya nanti pakai talking stick untuk sekalian untuk menguji tingkat pemahaman siswa. Karena di sini nanti juga ada di kategori 2-nya itu siswa itu nanti juga mencari data dan menganalisis dan menyampaikannya di dalam kelas. Jadi kita bisa pakai kooperatifnya itu kelompok. Jadi nanti mereka bisa mengkomunikasikan di dalam kelas dengan kelompok. Ya. Biar tak bosan juga kita juga selingi games. Jadi bermain sambil belajar. Sepakat pakai ini? Di tema 8 tentang ekosistem tema 1 komponen ekosistem pembelajaran ke-6. Di sini kita akan membahas tentang memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Jadi di sini kita akan menggunakan metode pendekatan kooperatif. Di mana kooperatif ini make match. Di mana di sini kita punya kelebihan make match ini adalah di mana siswa akan dituntut untuk bagaimana kita di dalam kelas itu menyenangkan, dan juga yang kedua di mana siswa itu dituntut untuk bergotong royong, karena ini adalah ilmu pengetahuan sosial di sini tentang bagaimana kita memahami aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial. Bagaimana kira-kira sepakat dengan metode ini? Kenapa kok tidak menggunakan selain pendekatan seperti Wiri, Perati? Jadi karena di sini ada beberapa hal yang kemudian memang dirasa itu memang sangat urgent menggunakan metode pendekatan kooperatif language, karena salah satunya di sini siswa dituntut untuk bagaimana kita tidak bosan, kita tidak jenuh di dalam kelas, dan juga yang kedua kita bagaimana kita memberikan suatu hal yang kemudian itu bersifat gotong royong, adalah kepedulian sosial, karena di sini juga membahas tentang manusia dan aktivitas manusia serta lingkungan hidup. Jadi di sini saya rasa ini relevan dengan tema dan subtema serta kompetensi serta KD yang akan kita bahas pada suatu pertemuan pada kali ini. Dari teman-teman mungkin ada usulan lagi atau bagaimana? Oke, nanti kita menggunakan model pendekatan kooperatif make match, oke? Silakan hasil yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya dalam pengerjaan penyusunan perencanaan pembelajaran saya minta untuk dipresentasikan di depan kelas. Silakan tiga-tiganya langsung. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pianolita Purwaningtyas, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Nah, karena kami kebagian di RPP untuk kelas 4 di semester 1 tema 4 dengan tema berbagai pekerjaan, maksud saya untuk subtema 1 indikator tujuan materi pembelajaran. Kemudian kami memilih untuk materi yang sesuai, untuk strategi yang sesuai dengan materi ini, kelompok kami sepakat untuk memilih pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan saintifik. Mengapa saintifik? Karena saintifik adalah pendekatan yang wajib untuk digunakan dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, untuk strategi yang kami pilih adalah strategi komparatif Jigsaw. Alasan kami kenapa kami memilih strategi komparatif Jigsaw, karena komparatif Jigsaw ini kami rasa paling efisien untuk materi ini, yaitu untuk materi berbagai pekerjaan. Selanjutnya,
sesuai dengan jigsaw, maksud saya sudah sesuai dengan sintak dari komparatif jigsaw. Yang pertama untuk bagian pendahuluan, seperti biasa teman-teman di pendahuluan kita pasti memulainya dengan doa. Selanjutnya untuk pembelajaran inti yaitu guru menyampaikan materi. Ini sesuai dengan sintak dari komparatif jigsaw. Nanti pada bagian ini guru akan menyampaikan materi terkait dengan berbagai pekerjaan. Selanjutnya dilanjut dengan pembentukan kelompok heterogen. Artinya kelompok heterogen di sini adalah pembagian kelompok kecil 4 sampai dengan 5 anggota kelompok di dalam satu kelompok. Selanjutnya ada pemberian materi dalam berbentuk tugas. Selanjutnya kelompok itu setelah dipilih untuk staf ahli diskusinya, mereka akan melakukan presentasi. Setelah itu untuk tindak lanjutnya guru akan melakukan kuis dan juga kuis ini akan ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan. Ini adalah bagian dari metode atau langkah-langkah pembelajaran dengan memberikan apresiasi terhadap siswa. Dan selanjutnya untuk penilaian ini kami akan melakukan penilaian dengan memberikan tugas dan dengan menghadirkan bentuk-bentuk visual. Jadi seperti itu RPP dan pendekatan serta metode yang kami buat dari kelompok 1. Terima kasih. Saya mau tanya Kak, Oke? kenapa kok pakai metode itu dan hubungan dengan metode itu apa Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kenapa kami memilih metode problem based learning dan juga diskusi ya? Kenapa? Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, problem based learning ini adalah metode yang menekankan pada masalah. Jadi teman-teman nanti siswa-siswa ketika menjadi guru, siswa-siswa itu akan dihadapkan dengan masalah terlebih dahulu. Nah, konsep ini akan membuat siswa belajar lebih kritis. Mereka dihadapkan dengan masalah dan mereka akan mencari solusinya. Kemudian kenapa saya mengkolaborasikan dengan diskusi? Karena diskusi akan semakin meningkatkan kreativitas dan juga sikap kritis oleh siswa. Dengan bersikap kritis, maka solusi akan lebih mudah untuk ditemukan. Seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Sudah lanjutkan kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya kebagian tentang RPP di pendidikan sekolah dasar di kelas 5, yaitu di KD 4.3.3 yaitu menganalisis peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat. Kemudian di KD 4.3-nya yaitu menyajikan hasil dari analisis data tentang peran ekonomi. Kemudian di sini kita sepakat menggunakan pendekatan saintifik karena pendekatan saintifik ini sangat berkaitan atau sangat dapat menunjang terhadap KD yang sedang kami lakukan ini, yaitu menganalisis peran masyarakat. Yaitu di sini nanti siswa diajak untuk menanya, menjelaskan dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Selain itu kita juga menggunakan teknik komparatif team games turnamen, yaitu siswa nanti dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil dan selain untuk belajar, siswa di sini juga diajak untuk bermain agar mereka lebih rileks, santai dan dapat mengerti pembelajaran secara baik. Kemudian dari metode, di sini kita menggunakan 2 metode yaitu diskusi dan problem based learning. Dalam metode diskusi di sini sangat menunjang terhadap KD yang pertama yaitu 3.3, yaitu dalam konsep, yaitu dalam bagaimana kita menganalisis peran ekonomi dalam masyarakat guna untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Sedangkan di based learning ini sangat menunjang terhadap kompetensi dasar yang 4.3 yaitu menyajikannya, karena mencari dan menyajikannya. Di sini siswa dihadapkan terhadap problem, yaitu tentang bagaimana peran ekonomi masyarakat dalam menyejahterakan kehidupannya. Kemudian dalam deskripsi kegiatannya di sini kegiatan pembuka seperti biasa diawali oleh salam, kemudian doa bersama. Kemudian pada kegiatan inti di sini guru memberikan penjelasan terlebih dahulu, memberikan opening terhadap apa yang akan dijelaskannya, yaitu tentang peran ekonomi masyarakat. Di sini guru akan memberikan intinya memberikan pembukaan untuk bagaimana memicu pemikiran siswa itu. Kemudian selanjutnya setelah memberikan sedikit penjelasan, guru akan membagikan siswa dalam beberapa kelompok kecil. Dalam beberapa kelompok kecil di sini siswa disuruh untuk diperintahkan untuk memahami bagaimana konteks teori yang telah diberikan oleh guru, mendiskusikannya lagi untuk memahami ulang. Kemudian setelah itu baru guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan tugas, yaitu mengumpulkan data analisis peran ekonomi tentang bagaimana keluarga mereka melakukan peran ekonomi, mulai dari
melalui dari kelompok-kelompok kecil tersebut. Nah, di sini mereka akan menyajikannya dalam sebuah data, kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Yang sebelum itu juga sudah didiskusikan bersama dalam kelompok kecil tersebut. Kemudian dalam penutupan seperti biasa, guru membimbing siswa untuk menganalisis kembali hasil dari analisis datanya tadi. Kemudian guru memberikan kesimpulan, penutupan, dan doa seperti itu. Dalam penilaian, di sini kami sepakat menggunakan penilaian unjuk kerja dan soal. Artinya penilaian di sini menjadi tolak ukur kami ialah tentang bagaimana analisis tersebut dan soal-soal yang diberikan kepada dari guru kepada siswa tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Pembelajaran yang 6. Di sini di dalam kajiannya itu adalah memahami manusia Indonesia dalam aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial. Jadi dalam hasil diskursus yang kemudian kami munculkan di dalam diskusi kelompok kami menghasilkan suatu kesepakatan bahwa yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran kooperatif make match. Di mana kooperatif make match di sini adalah pembelajaran yang dimana kemudian membentuk suatu sistem ataupun membentuk siswa berdasarkan suatu kelompok-kelompok di mana di situ memberikan suatu problem ataupun suatu masalah. Di situ guru memberikan suatu kartu-kartu kepada siswa yang kemudian siswa dituntut untuk bagaimana melakukan suatu interaksi sosial yang di situ juga diharapkan adalah indikator-indikator bagaimana siswa mampu meningkatkan rasa sosialnya dan solidaritasnya yang diharapkan dari pembelajaran kooperatif make match di situ. Di mana di sini pembelajaran kooperatif make match di sini adalah di mana kita membuat suasana kelas, di mana suasana kelas yang cukup majemuk. Kita komparasikan dengan bagaimana kita mencari pasangan-pasangan dari setiap individu yang memiliki kartu yang sama. Guru menyediakan kartu lalu memberikan suatu problem kepada siswa lalu menyelesaikan suatu permasalahan di situ. Dan juga di situ siswa dituntut untuk bagaimana melakukan interaksi sosial bersama teman. Karena di sini kita berbicara tentang memahami Indonesia dalam aktivitas yang terkait dengan fungsi dan peran kelembagaan sosial. Di sini sudah berbicara tentang kelembagaan sosial, maka di sini make sangat is very important for the student, untuk siswa yang kemudian dapat memberikan suatu bentuk rasa sosialnya begitu. Dimana ada pun langkah-langkah yang kemudian kita sudah susun, yaitu adalah guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep topik yang sesuai dengan sesi survei. Dan di sini juga ada beberapa persoalan. Kita diberikan suatu persoalan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita diberikan soal-soal terkait dengan bagaimana fungsi sosial budaya manusia dalam kelembagaan sosial, kan begitu kira-kira. Jadi saya rasa dari kelompok kami hasil diskursus dan kemudian kita presentasikan ini sangat relevan dengan keadaan dan materi-materi yang ada. Di sini hasil soal ini adalah bagaimana kita menganalisa terkait dengan kejadian-kejadian, proses dari penilaian-penilaian tersikap dan lain semacamnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2 dikumpulkan. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau di langit biru, pelukismu aku siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Sekali lagi. Satu kali lagi boleh ya? Satu kali lagi aja. Tuh. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah putih hijau di langit yang biru, pelukismu aku siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke, selesai. Itu saja yang untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan dengan adanya materi tentang penyusunan perencanaan pembelajaran PS SD kelas atas, harapan saya teman-teman mahasiswa di sini semuanya bisa mampu menyusun yang namanya perangkat pembelajaran dalam bentuk RPP. Dan setelah itu bukan hanya mampu menyusun perangkatnya saja, tetapi harapan saya nanti mampu juga mengaplikasikannya, artinya mempraktikkan RPP tersebut dengan baik di dalam kelas. Nah, untuk
tugas tindak lanjut dari pertemuan hari ini, saya memberikan tugas, nanti silahkan kerjakan di rumah masing-masing, nanti saya berikan kepada ketua kelasnya untuk dikerjakan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah rubrik tentang bagaimana caranya nanti Anda menilai RPP yang sudah ada di sekolah. Boleh silakan pergi ke sekolah mana saja. Ke sekolah minta RPP, kemudian dari RPP tersebut silakan Anda telaah. Di sini saya sudah menyediakan lembar format telahnya, silakan isi di sini. Jadi RPP-nya ditelaah, dinilai. Misalnya saya contohkan seperti ini. Untuk indikator misalnya, apakah sesuai tidak indikator dengan kompetensi inti dengan kompetensi dasarnya? Kalau sesuai silakan dicontoh sesuai, kalau misalnya tidak sesuai apa alasannya? Siapa? Materinya juga sama, misalnya materinya tentang air misalnya. Oh ternyata materinya tidak sesuai dengan kompetensi yang ada di atas. Nah, alasannya apa kalau misalnya tidak sesuai? Itu isi dari telah ini. Ini kita bahas minggu depan. Tetapi teman-teman di rumah silahkan mengerjakannya, kemudian kita bahas minggu depan. Siapa? Udah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.